warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan rekan-rekan saya dari kelompok 3 ingin mengajak masyarakat untuk tidak membuang sampah dimanapun dengan adanya video edukasi yang kami buat dengan tema sampah Sungai Kapuas dan perikanan. Dengan adanya video edukasi ini, kami berharap kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan, tepatnya di daerah Sungai Kapuas. Pengolahan sampah di Sungai Kapuas, khususnya di wilayah Kota Pontianak, merupakan isu lingkungan yang kompleks karena melibatkan faktor budaya, ekonomi, dan keterbatasan infrastruktur. Sebagai sungai terpanjang di Indonesia yang menjadi urat nadi kehidupan masyarakat Kalimantan Barat, beban polusi yang diterimanya kian meningkat sering pertumbuhan urbanisasi. Berikut adalah latar belakang utama masalah sampah di Sungai Kapuas, Kota Pontianak. Faktor budaya dan perilaku masyarakat. Salah satu akar masalah utama adalah pola pikir tradisional sebagai masyarakat yang bermukim di bantaran sungai. Sungai sebagai halaman belakang, masih ada tradisi turun-temurun yang menganggap sungai sebagai tempat pembuangan limbah praktis. Sampah rumah tangga seringkali langsung dibuang ke kolong rumah panggung atau ke aliran parit yang bermuara di Sungai Kapuas. Rendahnya kesadaran 3R, kurangnya pemahaman mengenai pemilahan sampah, reduce, reuse, recycle, membuat sampah plastik sekali pakai mendominasi limbah di permukaan air. 2. Keterbatasan lahan dan infrastruktur. Kondisi geografis Kota Pontianak yang padat dalam berawa menjadi tantangan tersendiri dalam pengolahan sampah. Sulitnya penempatan TPS di kawasan padat penduduk seperti pemukiman tepian sungai, ketersediaan lahan untuk membangun tempat pembangunan sementara sangat terbatas. Hal ini membuat warga enggan membuang sampah ke TPS yang lokasinya jauh dari rumah. Aksesibilitas armada. Gang-gang sempit di bantaran sungai menyulitkan truk sampah atau kendaraan pengangkut untuk menjangkau sumber sampah secara rutin. 3. Beban volume sampah yang tinggi. Produksi sampah harian di Kota Pontianak telah mencapai angka yang signifikan, yang sebagian besarnya berpotensi mencemari sungai jika tidak terkelola. Volume harian pada tahun 2025, rata-rata produksi sampah di Kota Pontianak tercatat sekitar 350 hingga 411 ton per hari. Lonjakan musiman pada momen tertentu seperti Lebaran, volume sampah domestik bisa melonjak hingga 25%, yang menambah beban kerja sistem sanitasi kota secara drastis. 4. Dampak industri dan aktivitas ekonomi selain limbah domestik. Aktivitas ekonomi di sepanjang sungai turut berkontribusi. Industri galangan kapal dan perbengkelan, sisa operasional dan limbah padat dari industri ini seringkali terbawa arus sungai. Pasar tradisional. Lokasi pasar yang berdekatan dengan parit utama seperti Pasar Mawar atau Pasar Dahlia menjadi salah satu titik penyumbang sampah plastik dan organik terbesar ke aliran sungai. Dampak utama yang ditimbulkan. Ancaman air baku. Sungai Kapuas adalah sumber utama air bersih PDAM Tirta Katulistiwa. Sampah meningkatkan biaya pengolahan dan menurunkan kualitas air minum. Pencemaran mikroplastik. Penelitian terbaru menunjukkan adanya kandungan mikroplastik rata-rata 0,39 partikel atau liter di air sungai yang berbahaya bagi rantai makanan dan kesehatan manusia. Selama Bapak pancing ada enggak pengaruh sampah di Kapuas ke ikan yang Bapak pancing? Ada. Gimana itu Pak? Ada tak masalah sebenarnya. Daripada mati sini lebih enak dari atas sini. Kalau bawah kita bisa tak gelombangnya. Tapi dapat ikan Pak? Ada nggak? Ikan apa tuh yang biasa Bapak dapat? Mancing udang. Kadang nggak banyak campur. Yang paling sering itu apa Pak? Udang. Saya mancing udang. Kalau ikan
dulu kan. Maksudnya Pak, mau nanya satu lagi. Tanya apa ge? Harapan agar ekosistem sungai kembali bersih, Maksudnya? harapan ekosistem dijaga kembali bersih untuk warga sekitarnya apa? Kalau warga sekitarnya sih, kalau mengharapkan sungai ini bersih, dari dulu kami warga Pontianak ini mengharapkan sungai ini bersih. Ini kami warga Pontianak. Tapi kalau yang dari atas, dari Kuburaya buang sampah, jatuhnya di sini macam mana kita mau mengharapkan hal seperti itu? Mau ada Kira-kira terjadi enggak? Kemungkinan sampai kiamat tidak akan terjadi. Karena tidak pernah ngadakan pertemuan antara Kota Madia dan Kuburaya membahas masalah sampah. Di situlah dek letak kesalahannya. Ya. Sebenarnya kami masyarakat mengharapkan itu dari orang yang kami pilih seperti Dewan Kuburaya, Dewan Kota ketemu. Kan adu argumen dengan provinsi, begitu sebenarnya minta tentang masalah sampah. Sekarang kami warga mau ngaju ke mana masalah sampah. Kami ngaju wali kota. Ini Pontianak Pak, sampah dari hulu. Jadi tidak bisa nyalakan wali kota. Iya, mau Tidak nyalakan. Iya masalah. Kemudian harus berlarinya kemana? dari sana ke sini. Jadi kalau masalah sampah ini sampai kiamat tidak bisa dibahas. Kemungkinan bisa dibahas. Kalau menurut saya, minta kita berdoa cepat-cepat kiamat jadi tidak ada sampah. Perbedaan sampah dulu sama sekarang tuh gimana Pak? Kalau perbedaan sampai sekarang, kalau untuk sampah, alhamdulillah lebih bersih sekarang. Dulu Kalau ingat masa lalunya, tahun kemungkinan adik ini belum lahir ya, mak ngomong ya. Kemungkinan orang tuanya pun masih kecil atau belum lahir. Tahun 81 yang lalu, tahun 81, tahun 82 itu, ini limbah. Karena apa? Di sana ya, Somel, HKU, Batasan, Alas Kusuma, Benua Indah, Hutan Raya, Bumi Raya. Hasil limbah. Jadi limbah Somel itu termasuk rotan, kayu, semuanya ke sini. Jadi kalau untuk bersih Sungai Kapuas, sekarang yang bersih. iya. Waktu eranya Soeharto, ya itu kotor. Karena kayu lapis itu deh, lewat. Jadi orang Peliwut itu sistem sampah itu memang buang ke sungai. Kayak rotan yang hanyut, kayak cocok, kayak kulit kayu itu semuanya dibuang ke sungai. Nah cuma debu yang mereka bakar itu. Jadi kalau untuk bersih, sekarang yang bersih Sungai Kapuas. Kalau dulu kalau kita mana nih sampah semua deh. Iya, iya. Saya lahir di pinggir sungai, besar-besar di pinggir sungai, sampai sekarang masih tinggal di pinggir sungai.